Selamat berjumpa lagi di materi etika profesi, dan kali ini saya akan membahas tentang etika, moral, dan akhlak dalam Islam, karena sebagian besar bahkan semua di antara kita adalah beragama Islam. Jadi tujuan dari materi ini adalah mahasiswa semester 6 ini dapat menjelaskan dan membedakan antara etika, moral, akhlak, serta keterkaitan tasawuf dalam pembentukan akhlak yang mulia setelah mendapatkan materi ini. Perlu kita ketahui bersama bahwa semua makhluk hidup di dunia ini memiliki keistimewaan tersendiri. Dan kita sebagai manusia itu diberikan keistimewaan sebagai makhluk yang paling sempurna. Nah, dari kesempurnaan itu kita diberikan pikiran, diberikan banyak hal yang tidak pernah dimiliki oleh makhluk lain. Dengan demikian, manusia itu memiliki aturan. Dari aturan itu, ketika kita lihat dari sudut Islam, semua sudah ada di dalam Al-Quran. Tapi dalam materi etika profesi ini saya menyajikan mata kuliah etika, moral, akhlak dalam Islam, karena sebagian besar dari kita, bahkan semua itu yang ada di ruangan ini beragama Islam, dan kita harus taat kepada aturan-aturan yang ada di dalam agama Islam. Sekarang harus kita ketahui tentang moral. Moral itu apa? Nanti akan kita bahas. Dan gambaran kalian untuk saat ini moral ya antara baik dan buruk. Sama seperti akhlak ya. Juga bertimbang pada baik dan buruk ya. Nah, sekarang kita akan bahas apa sih pengertian dari moral, etika, dan akhlak ya. Jadi etika itu adalah sebuah tatanan perilaku berdasarkan satu sistem tata nilai tertentu. Adapun standar baik dan buruk dalam etika adalah akal. Moral sendiri berasal dari bahasa Latin yang artinya mores ya. Bentuk jamak dari mos yang berarti adat, kebiasaan, dan susila. Nah, pengertian moral adalah tindakan manusia yang sesuai dengan ide-ide umum yang diterima oleh masyarakat, mana yang baik dan mana yang buruk. Tolak ukur baik dan buruk dalam moral adalah adat satu masyarakat. Nah, jadi kita perlu pahami, ketika di dalam sebuah masyarakat, sebuah golongan masyarakat, kita melanggar etika, melanggar moral, itu kita sendiri akan merasa susah. Karena apa? Kita dibebani beberapa masalah yang berkaitan dengan kenyamanan hidup, karena kita sudah melanggar adat satu masyarakat.
Sekarang akhlak ya. Ketika kita berbicara akhlak, itu sudah merupakan jamak dari kata khuluq. Itu berasal dari bahasa Arab yang berarti budi pekerti, tingkah laku, tabiat. Secara terminologi berarti ilmu yang menentukan batas baik dan buruk, antara yang baik dan tercela. Tentang perkataan atas perbuatan manusia, lahir dan batin. Standar baik dan buruk dalam akhlak adalah Al-Quran dan Al-Sunnah ya. Jadi kalau akhlak itu standarnya Al-Quran dan Sunnah, akan tetapi kalau etika itu standarnya adat satu masyarakat. Nah, kalau definisi akhlak ini menurut para ulama, saya kutip saja Bapak Ahmad Amin. Menurut Bapak Ahmad Amin, akhlak ini merupakan ilmu yang menjelaskan baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh sebagian manusia kepada manusia lainnya. Terus yang kedua, menyatakan tujuan yang harus dicapai oleh manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang diperbuat. Jadi singkatnya merupakan suatu aturan supaya kita selamat ya. Nah, menurut Bapak Ibrahim Anis, akhlak itu merupakan sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa, yang dengannya lahirlah perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Nah, jadi karakteristik etika di dalam Islam itu sederhana sekali. Nah, jadi mengerjakan dan menuntun manusia kepada tingkah laku yang baik dan menjauhkan diri dari hal-hal yang buruk sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Sumber moral untuk ukuran baik dan buruk dalam etika Islam didasarkan dari ajaran-ajaran Allah yang bersifat komprehensif dan universal, mengatur dan mengarahkan fitrah manusia ke jenjang akhlak yang luhur. Jadi kalau kita ingat dulu orang tua bilang, nanti kalau kamu sudah besar supaya jadi wong gitu ya. Karena keterbatasan keilmuan orang-orang kita dulu hanya seperti itu. Tapi ketika kita jabarkan, banyak sekali. Misalkan kalian ini yang cantik-cantik ya, pakai kerudung, tidak boleh etika makan sambil berdiri. Kenapa? Biar kuda saja yang sambil berdiri. Kita sudah diberi akal, diberi kodrat sebagai makhluk yang paling sempurna, ya sebaiknya duduk. Karena apa? Supaya tidak tersendak dan sebagainya. Jadi akhlak mulia atau akhlakul karimah itu maksudnya artinya bisa berbakti terhadap orang tua. Itu ada dalam surat Luqman ayat 14-15. Atau tawadu, rendah hati, kita tidak sombong ya. Itu dalam surat Al-Luqman juga. Dan hormat terhadap yang lebih tua dan sayang kepada yang lebih muda ya, dan lain-lain ya. Itu menurut teorinya, dan caranya banyak sekali di sini ya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, kita berkaca pada diri sendiri. Ketika saya melakukan seperti itu pada orang lain, maka bagaimana dengan diri kita gitu ya. Misalkan saja kita jadi orang komputer ya,
kita berbuat yang tidak baik. Misalkan komputer spek rendah, kalian ngomong spek dhuwur atau spek tinggi. Nah, itu nanti akan berakibat pada kita juga. Karena apa? Di dalam profesi seorang IT konsultan, atau mungkin kalian nanti jadi apa yang berkaitan dengan pekerjaan itu, lebih baik kita jujur, ya. Apalagi bekerja di bidang jasa. Bekerja di bidang jasa itu yang dijual adalah pengalaman. Contohnya begini, misalkan servis di kamu harganya, servis komputer di kamu harganya 50.000, di tempat lain 50.000. Tapi ketika kamu baik, jujur, menghormati dengan konsumen, maka kamu akan banyak langganan dan mereka akan mereferensikan saudara-saudaranya untuk servis di kamu. Itu berkaitan dengan rezeki. Jadi aturan dibuat untuk mempermudah kita dalam hidup. Nah, sekarang ada akhlak-akhlak tercela atau mazmumah dalam bahasa Arab. Itu ada durhaka, sombong, ria, merendahkan orang lain, ya. Itu ada dalam surat Al-Hujarat, ya. Terus ada berprasangka buruk pada orang lain, dusta dan lain-lain. Itu hanya akan menyusahkan diri sendiri atau hanya akan menyengsarakan diri sendiri. Karena apa? Ini adalah amalan-amalan setan, ya. Kita tidak boleh sombong, harus rendah hati dan sebagainya. Nah, sekarang kita sebagai orang Islam harus tahu apa sih yang namanya tasawuf itu, ya. Jadi kalau secara etimologi itu berasal dari kata al-husaf atau safa yang artinya bersih atau suci, atau sof, ya. Sof itu barisan dalam sholat, ya. Secara terminologi mengambil akan hakikat dan tidak mengharapkan apa yang di tangan manusia. Awalnya itu dari ilmu, tengahnya dari amal, dan akhirnya adalah irfan. Nah, itu menurut pengertian tasawuf. Sebagian istilah dalam dunia tasawuf ada istilah makom, aktualisasi tata cara agama dalam diri hamba yang menentukan kedudukan di hadapan Allah melalui upaya-upaya sadar dan terencana dengan ibadah. Ada mujahadah, ada riyadhah, ada putusnya dengan selain Allah, ya. Tingkatkan makomat terus dengan cara taubat dan sebagainya, ya. Selain taubat apa? Ya tawakal, ada sud, ada fikrah, ya, ada sabar, ya, dan sebagainya. Sekarang kita akan berbicara tentang ahwal, ya. Jadi makna dari ahwal itu adalah kesan yang menyentuh hati begitu saja tanpa dibuat-buat, tanpa penyebab dan tanpa diusahakan macam-macam. Ahwal atau khauf dan raja itu rasa takut dan penuh harap, ya. Ini jadi ahwal itu ada yang pertama khauf, ya. Itu rasa takut dan penuh berharap. Ada syuk, ya, atau rindu. Ada fana atau melebur, ya. Itu maknanya. Nah,
relevansi tasawuf dan akhlak itu, tasawuf merupakan jalan untuk menghadapi jiwa yang bersih dan terbebas dari keinginan-keinginan duniawi yang diharapkan hanya ridho Allah semata. Seorang sufi biasanya dalam menghadapi ridho Allah sudah tentu akan menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak yang mulia. Bisa dikatakan tasawuf merupakan salah satu upaya dalam membentuk akhlak karimah. Nah, sekarang ketika kita melakukan sesuatu itu punya tujuan. Nah, sekarang apa sih tujuannya tasawuf hamka ya? Jadi setiap orang pasti memiliki insting untuk memperoleh kebahagiaan, menjaga kesehatan jiwa dan badan, merasa cukup dengan sesuatu yang dikaruniakan oleh Allah, berpasrah diri sepenuhnya kepada Allah dan tawakal ya, atau tawakal. Kalau merasa cukup dengan satu yang dikaruniakan itu namanya qanaah ya. Nah, tasawuf ya, menurut Nabi Muhammad SAW itu bekerjalah kamu untuk kehidupan di duniamu seakan-akan kamu akan hidup 1000 tahun lagi atau akan hidup lebih panjang, dan kerjakanlah kamu untuk bekal akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Itu dari hadis Nabi. Dan maksudnya seperti ini, ketika kita sedang bekerja harus lebih semangat karena kita akan menyiapkan bekal untuk hidup yang lebih panjang di dunia. Tapi ketika kita sedang beribadah, kita harus pasrah, harus khusyuk, seolah-olah besok kita akan dimasukkan ke liang lahat, kita akan dikubur, kita sudah tidak bisa bangkit lagi dari dalam tanah. Begitu maksudnya. Jadi terima kasih sudah mengikuti perkuliahan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.